Kenapa penyusunan Al-Quran itu tidak urut atau tidak sesuai dengan turunnya? Dan bagaimana konsep sesungguhnya penyusunan Al-Quran itu? Untuk yang pertama tentang kenapa sih kok Al-Quran kok pas turun nggak sama kayak sekarang ini. Jadi turunnya itu urutannya nggak sama kayak yang sekarang kita baca. Karena Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi makanya ada asbabun nuzul. Al-Quran itu turun kejadiannya lagi apa, kemudian butuh wahyu. Sehingga banyak sekali kalau ada permasalahan, Kanjeng Nabi niku memecahkan masalah nunggu wahyu. Nunggu wahyu turun. Seperti itu. Contoh misal wahyu itu kan turunnya tidak kemudian selalu on time ya. Ada yang kadang-kadang ketika ada masalah baru setelah sebulan kemudian baru ada turun wahyu. Begitu. Jadi mengapa kok tidak sesuai dengan urutannya? Ya karena memang Quran turun itu sesuai dengan kejadian pada waktu itu apa. Makanya turunnya kadang-kadang ini dulu. Yang di juz pertama kali yang turun juz 30 kan ya. Juz 30 surat Al-Alaq. Baru kemudian turun yang mana? Yang terakhir ada di juz 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu ada di juz 6. Dan kemudian setelah Kanjeng Nabi ini mendapatkan keseluruhan Al-Quran, penyusunan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 seperti yang sudah kita baca sekarang ini, ketika masa Kanjeng Nabi, kemudian makanya Kanjeng Nabi itu punya tim pembukuan Al-Quran, tim penulisan Al-Quran yang kemudian ditulis di pelepah-pelepah kurma itu. Termasuk timnya adalah sahabat Zaid bin Thabit. Karena memang sekretarisnya Kanjeng Nabi pada waktu itu, sahabat Zaid bin Thabit. Jadi kalau ditanya urutan Al-Quran seperti yang kita dapat sekarang, dimulai dengan surah Al-Fatihah, di akhir dengan An-Nas, itu sejak kapan? Sejak Kanjeng Nabi. Sejak Kanjeng Nabi. Meskipun di zaman Nabi itu belum terbukukan menjadi satu mushaf, tapi sahabat kalau setoran dengan Kanjeng Nabi sudah runtut sama al-ardu al-akhirah. Nabi setoran terakhir dengan malaikat Jibril itu juga untuk kemudian memantapkan lagi susunan Al-Quran dan isi Al-Quran, mana yang kemudian dinusakh, mana yang tidak dinusakh. Baru setelah Kanjeng Nabi wafat setahun kemudian, kemudian di masa selanjutnya Khalifah Abu Bakar, pada waktu itu banyak sahabat yang meninggal yang hafal Quran ketika dikirim ke Yaman. Banyak yang syahid. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini takut kehabisan para ahli Quran, kepunahan Al-Quran. Karena pada waktu itu Al-Quran belum dibukukan satu mushaf dan hanya disimpan di hafalan-hafalan para sahabat. Barulah kemudian di masa sahabat Abu Bakar, atas usulan sahabat Umar. Jadi sebenarnya ini usulan sahabat Umar untuk membukukan Al-Quran. Awalnya sahabat Abu Bakar gak mau. Baru kemudian sahabat Umar usulkan lagi. Baru kemudian akhirnya beliau mau dan membentuk kembali tim pembukuan Al-Quran, yang mana di dalamnya juga sama masih diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit dan juga beberapa para sahabat. Dibukukan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas seperti yang kita tahu sekarang. Lah ini disimpan di Sayyidah Hafsah. Setelah dibukukan disimpan di Sayyidah Hafsah, ya karena ada beberapa hal tidak mungkin disimpan di Sayyidah Aisyah, karena untuk menghindari adanya fitnah, nepotisme ini namanya, untuk menghindari adanya nepotisme, karena kan pada waktu yang menjabat sahabat Abu Bakar, jadi biar tidak dikira apa-apa disimpan di Sayyidah Hafsah. Baru kemudian ketika masanya sahabat Utsman bin Affan, pembukuan mushaf yang cuma satu niki ternyata tidak berdampak pada umat muslim yang semakin menyebar. Umat muslim semakin menyebar kok ternyata bikin umat muslim ini bacaannya beda-bedanya terlalu nemen. Akhirnya sampai ada yang perang gara-gara beda bacaan.
satunya bacaannya begini, satunya bacanya begini, merasa paling benar, akhirnya perang. Oleh karenanya maka dari itu sahabat Utsman kemudian kembali lagi membentuk tim pembukuan Quran dengan mengacu pada sahabat mushaf yang dibawa Sayyidah Hafsah dibukukan menjadi beberapa mushaf. Ada banyak ada yang dawuh 4, ada yang dawuh 5, ada yang dawuh 7, dikirim ke berbagai daerah. Setelah dikirim ke berbagai daerah, semua sahabat yang lain diperintahkan untuk membakar mushaf yang dimiliki yang tidak sama dengan mushaf yang telah dikirim oleh sahabat Utsman bin Affan. Makanya sekarang kita kenal dengan Rasm Utsmani, karena memang penyebaran mushaf Al-Quran itu sejak masanya sahabat Utsman. Tapi kalau pembukuannya sebenarnya sejak masanya sahabat Abu Bakar. Nah, kalau kenapa turun nggak sama? Karena sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu.